Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Prastia dari kelas 2D dengan NPM 2570883127. Di sini saya akan membuat laporan praktikum dan proyek dalam bentuk vlog. Nah, kita masuk ke praktikum dulu, yaitu dasar-dasar database. Oke, pertama 1.2 pengantar ke database. Latihannya adalah mengidentifikasi pertimbangan desain database untuk skenario kasus yang diberikan. Nah, dalam praktik ini, kita akan menilai data yang perlu diambil untuk membangun sistem berikut yang sederhana dan efisien, yaitu sistem pendaftaran siswa, serta sistem manajemen pustaka. Tugasnya, pertama, wilayah sekolah ABC ingin membuat sistem informasi dan pendaftaran online siswa untuk mengambil informasi terkait siswa. Sistem perlu didesain sebagai proses online agar siswa baru dapat mendaftar online. Dengan sistem ini juga siswa dapat memperbarui dan meninjau semua informasi. Nah, membuat daftar data informasi yang perlu diambil dan disimpan dalam database pendaftaran siswa. Oke. Tujuan utama database ini adalah menyimpan data calon siswa baru agar mereka bisa mendaftar dan memantau sistem pendaftarannya secara online. Sistem ini dirancang untuk mengelola proses pendaftaran mandiri oleh calon siswa baru. Ada sekitar 5 entitas atau objek yang memiliki atribut atau data yang disimpan. Pertama, calon siswa. Atributnya itu terdiri dari NIK atau nomor induk kependudukan, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Digunakan untuk identitas utama pemohon. Yang kedua, kontak dan alamat. Atributnya itu terdiri dari alamat rumah, desa atau kelurahan, kecamatan, nomor telepon, email. Biasanya digunakan untuk keperluan surat menyurat dan aktivasi akun. Yang ketiga, riwayat pendidikan. Atributnya itu biasanya terdiri dari nama sekolah asal, NISN, tahun lulus, rata-rata nilai ijazah. Digunakan untuk syarat masuk berdasarkan prestasi akademik. Lalu yang keempat, ada orang tua atau wali. Atributnya itu biasanya terdiri dari nama ayah, nama ibu, pekerjaan orang tua, serta nomor HP orang tua. Biasanya digunakan untuk data penanggung jawab siswa. Lalu yang terakhir, pendaftaran. Atributnya itu biasanya terdiri dari ID pendaftaran, tanggal daftar, pilihan jurusan, serta status verifikasi. Biasanya digunakan untuk melacak progres pendaftaran siswa. Oke. Tugas nomor 2. Komunitas XYZ ingin membuat sistem manajemen pustaka. Tujuannya adalah agar database dapat mengatasi semua transaksi untuk pustaka. Nah, database perlu menyimpan semua data yang relevan untuk mengelola pembukuan, mengelola pelanggan, dan kegiatan pustaka harian. Buat daftar data penting yang perlu diambil dan disimpan dalam database manajemen pustaka. Oke. Tujuan dari database ini adalah untuk mengolah stok buku, data pelanggan, serta mencatat setiap transaksi peminjaman agar pembukuan rapi. Nah, sistem ini juga dirancang untuk mencatat inventaris buku, data anggota, dan transaksi harian.
memiliki 4 entitas atau objek yang masing-masingnya juga memiliki atribut atau data yang disimpan. Yang pertama, buku. Atributnya itu terdiri dari kode buku atau ISBN, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, kategori. Biasanya digunakan untuk katalog informasi buku yang tersedia. Yang kedua, anggota. Atributnya itu terdiri biasanya ID anggota, nama lengkap, alamat, nomor telepon, serta tanggal bergabung. Digunakan itu untuk data orang yang memiliki akses meminjam. Yang ketiga, peminjaman. Atributnya itu terdiri dari ID transaksi, ID anggota, kode buku, tanggal pinjam, serta jatuh tempo. Biasanya digunakan untuk mencatat siapa meminjam apa dan kapan harus kembali. Dan yang terakhir, pengembalian. Biasanya atributnya itu terdiri dari tanggal kembali, kondisi buku, denda jika ada, serta status. Digunakan untuk menghitung denda jika terlambat atau buku rusak. Oke, selanjutnya kita masuk ke 1.3, yaitu jenis model database. Latihannya itu adalah mengidentifikasi model database. Nah, dalam praktik ini kita akan mengidentifikasi jenis model database yang diberikan atau digambarkan dalam tangkapan layar model yang diberikan. Tugasnya yaitu mengidentifikasi jenis model database yang telah diwakili dalam tangkapan layar model yang diberikan. Oke. A. Gambar A ini, jenis model database-nya itu adalah hierarchical model atau model hierarki. Alasannya yaitu adalah membentuk struktur pohon tree yang terbalik. Memiliki hubungan one to many, di mana satu parent, yaitu employee, memiliki beberapa child, yaitu part-time, full-time, serta kontrak. Lalu untuk gambar B, jenis model database-nya itu adalah network model atau model jaringan. Nah, alasannya itu adalah karena terlihat dari adanya hubungan antara record yang lebih fleksibel. Satu customer bisa terhubung ke beberapa bank account, dan strukturnya tidak kaku seperti pohon, lebih seperti graf. Lalu untuk gambar C. Gambar C ini memiliki jenis model database yaitu Object Oriented Model atau model berorientasi objek. Alasannya karena menggunakan konsep kelas employee yang memiliki atribut seperti ID, last name, dan juga methods seperti get ID serta set ID. Data disimpan sebagai objek hasil dari new employee. Nah, untuk gambar D itu memiliki jenis model database yaitu relational model. Nah, alasannya adalah karena data disajikan dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris atau record dan kolom atau file. Ini adalah model yang paling umum digunakan saat ini seperti MySQL, Oracle, dan lain-lain. Untuk gambar E, jenis database modelnya yaitu adalah relational model. Alasannya, kenapa? Karena sama seperti gambar D. Data disusun dalam format tabel dengan kolom seperti book ID, author name, dan book title. Oke, selanjutnya kita ke praktikum 1.4, yaitu persyaratan bisnis. Dalam praktik ini, kita akan menganalisis skenario kasus yang diberikan dan mengidentifikasi aturan bisnis. Tugasnya, pertama, Flipbook adalah pustaka digital sukses yang menyewakan
CD dan menyediakan akses ke internet untuk menjelajahi repositori artikel dan majalahnya. Seiring perkembangan bisnis, Flipbook perlu meningkatkan sistem informasinya untuk mendukung perubahan yang diusulkan untuk bisnis. Flipbook menarik anggota baru dengan mudah dan jumlah anggota meningkat cepat. Akan tetapi, basis keanggotaan tidak stabil, sehingga menimbulkan kekhawatiran. Ide utamanya adalah mengenalkan konsep keanggotaan di Flipbook. Anggota akan membayar biaya keanggotaan dan awalnya akan ada 3 jenis keanggotaan, yaitu perusahaan, siswa, serta perorangan. Meskipun lebih banyak akan diperkenalkan nantinya. Keanggotaan siswa tidak dikenakan biaya. Keanggotaan perusahaan dan fakultas dikenakan biaya tetapi memberikan hak istimewa kepada anggota tersebut. Jenis keanggotaan hanya dapat diubah jika alasan yang memadai diberikan. Nah, tugasnya adalah mengidentifikasi aturan bisnis dan constraint terkait dari skenario kasus yang dideskripsikan. Oke, kita analisis kasus Flipbook atau pustaka digital. Aturan bisnisnya, yaitu sistem harus dapat menyimpan data penyewaan CD dan akses internet. Lalu, anggota wajib membayar biaya keanggotaan, kecuali kategori tertentu. Selanjutnya, ada 3 jenis keanggotaan awal, yaitu perusahaan, siswa, dan perorangan. Nah, anggota dengan jenis keanggotaan perusahaan dan fakultas diberikan hak istimewa. Oke. Lalu constraint atau batasan. Yang pertama biaya. Keanggotaan kategori siswa tidak dikenakan biaya atau biayanya 0. Yang kedua keamanan data. Nah, jenis keanggotaan tidak boleh diubah sembarangan, kecuali jika ada alasan yang memadai yang dicatat dalam sistem. Oke, tugas nomor 2. Rumah sakit Starker adalah rumah sakit dengan banyak spesialisasi yang melayani kebutuhan pasien yang berbeda. Setiap dokter yang terdaftar di rumah sakit ini diberikan ID unik yang dimulai dengan huruf DC. Rumah sakit memastikan bahwa para dokter yang bekerja di rumah sakit memiliki minimal 7 tahun pengalaman kerja. Setiap pasien harus mendaftar di rumah sakit pada kunjungan pertama mereka. Saat seorang pasien tiba, nomor pasien unik yang dimulai dengan huruf PT diberikan kepadanya. Nah, tugasnya adalah mengidentifikasi aturan bisnis dan constraint terkait dari skenario kasus yang dideskripsikan. Oke. Yang kedua ini analisis kasus rumah sakit Starker. Aturan bisnisnya, rumah sakit mengelola dokter berdasarkan spesialisasi mereka. Lalu setiap pasien wajib terdaftar di rumah sakit pada saat kunjungan pertama. Serta setiap dokter harus memiliki catatan pengalaman kerja. Untuk constraint atau batasan, yang pertama itu format ID dokter. ID setiap dokter harus unik dan dimulai dengan awalan huruf DC. Contoh DC001. Nah, yang kedua persyaratan kerja. Dokter yang bekerja di rumah sakit minimal harus memiliki 7 tahun pengalaman kerja. Lalu yang ketiga, format ID pasien. Setiap pasien baru diberikan nomor pasien unik yang dimulai dengan awalan huruf PT. Contoh PT001. Dalam dunia database, aturan bisnis biasanya akan menjadi tabel atau kolom, sedangkan constraint akan menjadi aturan validasi di dalam program atau database seperti primary key, check constraint, atau trigger. Oke,
Selanjutnya kita masuk ke project, yaitu project desain database. Dengan judulnya database toko Oracle Baseball Liga. Nah, skenario proyeknya itu adalah Anda adalah perusahaan konsultasi kecil yang bergerak di bidang pengembangan database. Anda baru saja diberikan kontrak untuk mengembangkan model data untuk sistem aplikasi database untuk toko retail kecil yang disebut Oracle Baseball Liga atau OBL. Nah, toko Oracle Baseball Liga melayani seluruh komunitas setempat dengan menjual peralatan baseball. OBL memiliki dua tipe pelanggan, yaitu perorangan yang membeli barang seperti bola, sepatu, sarung tangan, kemeja, kaos sablon, dan celana pendek. Selain itu, pelanggan dapat mewakili suatu tim saat mereka membeli seragam dan peralatan atas nama tim. Tim dan pelanggan perorangan bebas membeli barang apapun dari daftar inventaris. Tetapi tim mendapatkan diskon pada harga daftar bergantung pada jumlah pemain. Saat pelanggan melakukan pemesanan, kami mencatat barang pesanan untuk pesanan tersebut di database kami. OBL memiliki tim yang terdiri dari 3 perwakilan penjualan yang secara resmi hanya meminta tim tetapi dikenal menangani keluhan pelanggan perorangan. Bagian 1 pelajaran 4 latihan, persyaratan bisnis. Dengan menggunakan teks yang disediakan dalam skenario di atas, identifikasi persyaratan bisnis yang akan memungkinkan Anda memahami proses bisnis yang digunakan dalam menjalankan jenis organisasi ini. Gunakan kategori berikut untuk membangun data dengan ini. Yang pertama, aturan bisnis. Ini digunakan untuk memahami proses bisnis, serta sifat, peran, dan cakupan data. Yang kedua, asumsi. Ini dapat ditetapkan sebagai fakta atau pernyataan yang diterima begitu saja. Dan yang terakhir, masalah. Ini dapat ditetapkan sebagai situasi atau skenario yang membutuhkan perhatian dan kemungkinan solusi untuk meningkatkan situasi. Nah, tugasnya, buat daftar kebutuhan bisnis, aturan, dan asumsi berdasarkan skenario penelitian dan tujuan Anda. Oke. Jawaban ini dibagi menjadi 3 kategori utama untuk memahami proses bisnis mereka. Yang pertama, aturan bisnis atau business rules. Nah, aturan ini menjelaskan bagaimana data dan proses di OBL saling berhubungan. Pertama, kategori pelanggan. OBL memiliki 2 tipe pelanggan tetap, yaitu perorangan dan tim. Yang kedua, jenis barang. Pelanggan perorangan membeli barang satuan seperti bola, sepatu, sarung tangan, kemeja, kaos sablon, dan celana pendek. Yang ketiga, pembelian tim. Pelanggan yang mewakili tim membeli seragam dan peralatan atas nama tim mereka. Lalu yang keempat, akses inventaris. Semua pelanggan, baik tim maupun perorangan, bebas membeli barang apapun yang tersedia di daftar inventaris. Lalu yang kelima, kebijakan diskon. Tim mendapatkan diskon khusus pada harga daftar, di mana besar diskonnya bergantung pada jumlah pemain dalam tim tersebut. Yang keenam, pencatatan pesanan. Saat terjadi transaksi, sistem harus mencatat setiap item barang yang dipesan ke dalam database. Dan yang terakhir, tanggung jawab sales. Ada 3 perwakilan penjualan yang tugas resminya melayani tim, tetapi mereka juga menangani keluhan dari pelanggan perorangan. Selanjutnya, asumsi atau assumptions, yaitu hal-hal yang dianggap benar untuk mendukung desain database meskipun tidak tertulis detail di teks. Yang pertama, identitas unik. Nah, setiap pelanggan maupun perorangan ataupun tim dan setiap barang di inventaris memiliki ID unik agar tidak tertukar dalam database. Yang kedua, perhitungan otomatis. Sistem diasumsikan memiliki formula untuk menghitung total harga setelah diskon berdasarkan data jumlah pemain tim yang diinput. Dan yang terakhir, rekaman keluhan.
Diasumsikan ada tabel khusus untuk mencatat detail keluhan pelanggan agar bisa dilacak oleh perwakilan penjualan terkait. Nah, selanjutnya masalah atau isu, yaitu situasi yang perlu diperhatikan agar sistem berjalan lancar. Yang pertama, kompleksitas diskon. Ini perlu dipastikan bahwa perubahan jumlah pemain di masa depan tidak mengacaukan riwayat harga pada pesanan yang sudah selesai. Yang kedua, beban kerja sales. Karena hanya ada 3 sales yang menangani tim sekaligus keluhan perorangan, sistem harus efisien dalam mengatur distribusi tugas agar tidak ada keluhan yang terlewat. Dan yang terakhir, sinkronisasi stok. Nah, sistem harus mampu mengurangi jumlah inventaris secara akurat setiap kali pesanan, terutama pesanan seragam tim dalam jumlah besar dilakukan. Baiklah, segini saja vlog laporan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.